Berikut akan saya jelaskan tentang isi dari laporan kerja profesi desain interior Telkom University. Saya akan mulai dari halaman kelengkapan awal sebelum kita masuk ke dalam halaman isi. Dimulai dari halaman judul yang memuat tentang judul laporan, nama perusahaan, logo Telkom University, nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, serta keterangan program studi sampai tahun pembuatan. Berikutnya, halaman persetujuan dan pengesahan ini tidak perlu dicantumkan karena ini adalah format yang lama. Langsung kepada halaman pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Selanjutnya ada halaman pengesahan. Nah, di halaman ini memuat informasi tentang masa KP. Setelah itu ditandatangani oleh perusahaan dengan cap perusahaan, lalu dosen pembimbing serta koordinator KP. Halaman berikutnya adalah halaman kata pengantar. Silakan isinya disesuaikan oleh mahasiswa untuk bisa menuliskan pengantar sebelum kita masuk ke dalam laporan. Berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi ini harap ditulis secara detail, poin-poinnya apa saja. Dan poin-poin ini tentunya bisa membedakan antara daftar isi laporan satu dengan laporan yang lainnya, karena di dalam daftar isi poin-poinnya lebih spesifik terkait proyek-proyek yang pernah dilakukan selama KP, misalkan seperti ini. Berikutnya adalah daftar tabel, daftar gambar. Daftar gambar ini tentunya juga mungkin akan lebih banyak dibandingkan daftar tabel karena gambar yang dihasilkan selama proses kerja praktek itu tentunya juga cukup banyak terkait dokumentasi selama kerja praktek, kemudian gambar-gambar apa saja yang dihasilkan selama melakukan proses desain di perusahaan, dan seterusnya. Yang terakhir dari halaman kelengkapan awal ini adalah daftar lampiran. Daftar lampiran ini juga perlu ditulis secara urut dan detail. Sekian dari penjelasan halaman kelengkapan sebelum kita masuk ke dalam halaman isi dari laporan kerja profesi. Berikut akan saya jelaskan tentang susunan dari laporan kerja profesi di bagian halaman isi. Halaman isi ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tempat kerja praktek, bab 3 pembahasan hasil kerja praktek, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Di halaman akhir ada daftar pustaka. Saya akan mulai dari bab 1, di mana di sini ditulis tentang latar belakang kerja praktek. Bisa dijelaskan secara detail latar belakang kerja praktek khususnya di bidang desain interior dan di perusahaan tempat di mana mahasiswa melakukan kerja praktek. Selanjutnya yaitu poin lingkup penugasan. Di sini ditulis apa saja yang dikerjakan atau menjadi tugas dari mahasiswa selama melakukan kerja praktek, aktivitasnya apa saja. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat dari kerja praktek itu sendiri. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek bisa ditulis secara detail seperti ini, dibuat tabelnya selama melakukan kerja praktek. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan kerja. Bisa dilihat poin-poinnya di sini, urutannya seperti apa. Lalu ringkasan sistematika laporan yang berisi susunan dari bab 1 sampai bab 4. Berikutnya adalah bab 2, di mana di sini memuat poin pertama adalah gambaran umum institusi terkait identitas perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi perusahaan, cara memperoleh proyek, di mana perusahaan ini punya beberapa langkah untuk bisa mendapatkan proyek seperti penunjukan langsung, proses tender atau lelang, dan sebagainya.
Bisa juga dituliskan tentang struktur organisasi institusi, job desk dari deskripsi pekerjaannya apa saja, lalu lokasi unit kerjanya, ada di mana saja, beserta dengan gambar-gambar dokumentasinya, serta data proyek perusahaan. Proyek-proyek yang pernah dikerjakan oleh perusahaan terkait proyek interior, arsitektur, bisa dituliskan semua di sini secara detail. Berikutnya adalah pembahasan hasil kerja praktek. Di bab 3 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan proses selama mereka melakukan kerja praktek. Mulai dari poin pertama, yaitu keterlibatan dan posisi mahasiswa selama di perusahaan menjadi apa di sana, apakah desainer ataukah yang lain, misalnya ya junior designer atau sejenisnya, seperti itu. Dituliskan secara detail proyek yang pernah dikerjakan apa saja, dan setiap menjelaskan setiap proyeknya di sini perlu ditulis secara rinci tentang kliennya siapa, kemudian lokasinya di mana, lalu dijelaskan denahnya seperti apa. Seperti mahasiswa melakukan data programming ketika mau mendesain atau mengerjakan sebuah proyek interior. Di sini bisa dilihat secara detail konsep desain yang disusun oleh mahasiswa selama melakukan kerja praktek seperti apa. Dan bisa dilihat setiap gambar itu tidak serta-merta langsung disusun gambar semua, tetapi setiap gambar di sini dijelaskan dengan 1 atau 2 paragraf, kemudian baru dilanjutkan dengan gambar yang lain. Karena tujuannya di dalam laporan ini kita perlu menginformasikan secara detail tentang apa saja yang kita kerjakan selama melakukan kerja praktek. Nah, bisa dilihat ya, jadi gambar, kemudian paragraf, gambar, paragraf, seperti itu. Dan berikutnya adalah bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan, silakan dituliskan apa saja yang didapat dari proses kerja praktek selama di perusahaan. Bisa ditulis di sini secara lengkap, dan saran untuk kedepannya seperti apa. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk melengkapi semua dokumen yang dijelaskan di dalam halaman isi, maka perlu adanya daftar lampiran. Daftar lampiran ini isinya adalah gambar-gambar, dokumen kerja, seperti gambar kerja, potongan, denah, dan seterusnya. Berikutnya akan dijelaskan tentang kelengkapan apa saja yang diperlukan untuk dicantumkan di halaman akhir.